Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Alhamdulillah teman-teman, pada sore yang berbahagia ini mari kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan izinnya sehingga saya bisa menyampaikan materi tentang mengenal Sang Rasul Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Bagaimana mungkin kita bisa cinta kepada Rasulullah, sang manusia cahaya, kalau kita belum mengenal beliau secara mendalam. Bahkan ketika manusia tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpotensi untuk mengingkari beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka, karena itu mereka mengingkarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, dan sabda ini ada di dalam kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Muallifnya Sayyid Ahmad Al-Hashimi radhiyallahu anhu ardah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addibu awladakum ala thalasi khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, supaya anakmu bisa mencintai nabimu. Yang kedua, supaya anakmu bisa mencintai ahlul baitnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, supaya anak-anakmu bisa membaca kitab suci Al-Quran. Didikan yang pertama oleh orang tua supaya anak-anaknya bisa mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa mencintai kalau mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mengenal, bagaimana mungkin kita dan anak-anak kita bisa mencintai baginda Nabi? Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini memfatwakan, walidzalika kana minal wajibi 'alal mukallafi an yata'arrafa ila jamali hadzal rasulil karim sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka wajib bagi setiap muslim mukallaf mengenal keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mahasinihil khalqiyati wa kamalatihin nafsiyati war ruhiyati wal qalbiyati wal aqliyati wal ilmiyati wa dzalika liyanala maqama mahabbatihi sadiqati
li'annal ma'rifata hiya sababul mahabbati fakullama zadatil ma'rifatu bimahasinil mahbubi zadatil mahabbatulah. Serta kemuliaan fisik maupun kesempurnaan jiwa, ruh, hati, akal, dan ilmu beliau. Hal itu agar ia mencapai tingkatan cinta yang tulus kepada beliau. Sebab tak kenal maka tak cinta, maka semakin bertambah pengenalan terhadap keindahan yang dicintai, semakin bertambah pula rasa cinta kepada yang dicintai. Mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang mudah. Ada beberapa rujukan-rujukan keilmuan, informasi-informasi yang mengenai tentang sosok agung beliau harus benar-benar kita kenal, harus benar-benar kita paham. Semakin kita mengenal tentang keindahan Rasulullah, maka benih-benih cinta dalam hati kita akan tumbuh. Benih-benih sayang kepada Rasulullah akan tumbuh, akan mekar, akan mewangi. Dalam rangka mengenal sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Habib Ali Al-Jufri membagi ilmu-ilmu untuk mencapai tujuan mulia tersebut menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ilmu sirah, ilmu yang secara historis mengkaji riwayat perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sejarah perjuangan beliau, baik sebelum diutus sebagai Rasul maupun selepas hingga dijemput ajal. Intiqal ila rafiqil a'la. Ada kitab yang sangat recommended untuk mempelajari sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya As-Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Ibnu Hisham. Salah satu kitab terdepan yang cukup recommended. Silahkan sahabat-sahabat baca Sirah Nabawiyah Syekh Ibnu Hisham pengarangnya. Dengan mempelajari, membaca perjalanan hidup Rasulullah semenjak beliau dilahirkan sampai Rasulullah meninggal dunia, intiqal ila rafiqil a'la. Silahkan baca. Dari keterangan-keterangannya, fakta-fakta sejarahnya bisa menumbuhkan semangat untuk mencintai sosok manusia yang luar biasa. Yang kedua adalah ilmu syama'il, yaitu ilmu yang mengkaji sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik fisik terkait tinggi badan, postur beliau, sifat rambut, mata, hidung, pipi, gigi, tangan, dada, kaki, pakaian, terompah, dan lain sebagainya. Maupun dari segi psikis terkait dengan akhlak yang mulia, kedermawanan beliau, kebijaksanaan beliau, serta kearifan dan lain sebagainya. Kitabnya adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, menjadi literatur terpopuler di bidang ini. Silahkan Anda baca untuk mengenal lebih dalam tentang karakteristik fisik dan psikis
beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ilmu sirah, yang kedua adalah ilmu syama'il, dan yang ketiga, ini yang sangat penting namun masih banyak orang yang belum mengetahuinya, yaitu ilmu khosais. Ilmu yang mengkaji tentang keagungan serta keluarbiasaan yang telah dikhususkan Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kitabnya namanya Al-Khasaisul Kubra karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jawahirul Bihar karya Syekh Yusuf An-Nabhani. Dua referensi penting bagi siapapun yang hendak menyelami bidang ini. Silakan Anda baca kitab Al-Khasaisul Kubra, kemudian kitab Jawahirul Bihar yang mengkaji tentang keistimewaan khususiyah Rasulullah. Ternyata Rasulullah bukan manusia biasa, tapi manusia yang luar biasa, penuh dengan keanehan, penuh dengan keajaiban, penuh dengan kemukjizatan. Ketika kita mengagumi Rasulullah, ketika kita merasakan kehebatan Rasulullah, ketika kita merasakan bahwa Rasulullah merupakan makhluk yang paling mulia, maka bisa melahirkan perasaan cinta yang mendalam kepada baginda Nabi. Dari 3 disiplin ilmu, yang pertama adalah ilmu sirah, ilmu asy-syama'il, ilmu al-khasais. Mudah-mudahan menjadi referensi yang lengkap, referensi yang memadai untuk mengenal sosok manusia cahaya sehingga kita bisa mencintai beliau. Kalau sudah mencintai beliau, maka kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh beliau dengan senang hati, dengan penuh kebanggaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bisa mencintai baginda Nabi. Allahumma habibna ila habibika sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.